Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Anak empuk gigi. Apa ini aku utama? Mana? Mana? Pas di sini. Dari Mas Ani. Di musim kemarau panjang ini, pikiran saya tertuju pada salah satu kelompok sosial, yaitu petani dan nelayan. Kelompok ini dinilai bersinggungan dengan alam. Karena pekerjaan dan kebutuhan mereka sangat tergantung dari alam. Seperti ketergantungan terhadap Danau Poso. Mengenai Danau Poso, danau ini memiliki banyak cerita berupa legenda. Dan, atau menyangkut kajian ilmiah. Dari sini kita akan memulai pembelajaran kita tentang sosiologi keluarga, dan tepian danau ini memberikan inspirasi besar dalam studi kita, pengantar sosiologi. Selain itu, materi ini disisipkan materi soal tes tengah semester. Pengantar sosiologi untuk mahasiswa semester 1, di mana salah satu materinya mengenai sosiologi keluarga. Kelompok sosial. Tidak semua kelompok dapat dimasukkan sebagai kelompok sosial, tapi setiap kelompok terbuka untuk menjadi kelompok sosial, asalkan sesuai dengan persyaratan baku kelompok sosial. Persyaratan baku yang dimaksudkan ialah syarat utama, dan syarat utama itu ialah memiliki entitas dan identitas.
Keluarga merupakan bagian terkecil dari kelompok sosial sekaligus kelompok umumnya. Keluarga sendiri adalah akar atau dasar pembentuk kelompok sosial sekaligus kelompok. Artinya, setiap hal bermula dari keluarga sebagai bagian terpenting dari studi ilmu sosial. Individu-individu yang ada dalam suatu keluarga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dan kumpulan individu berada dalam satu posisi berdasarkan struktur serta kapasitas berbeda antar setiap individu. Struktur yang dimaksudkan ialah posisi dominan dari individu bersangkutan. Dan kapasitas yang dimaksudkan lebih menunjuk pada fungsi dari individu bersangkutan. Keduanya ini memperkuat fungsi utama keluarga, sekaligus gambaran konkret dari tujuan utama dibentuknya kelompok. Dari dalam keluarga, kita juga mengenal peraturan atau menyangkut standar tertentu yang menjadi acuan dan atau menjadi kaidah atau menjadi panduan bagi setiap individu untuk bertindak, melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dan atau rutinitas. Kemudian dari sini, kita mengenal batasan-batasan. Batasan-batasan itu menjelaskan kepada kita tentang kesepakatan, pengakuan, penghargaan atas berbagai posisi dari setiap individu. Batasan-batasan itu juga menjelaskan kepada kita mengenai hak dan kewajiban, tugas dan fungsi sekaligus norma dan nilai. Saat ini, kita sedang melihat seorang laki-laki dewasa, warga Kelurahan Pamona, dan ia berasal dari Masani, usianya kurang lebih 40-an tahun, dan ia tampak serius memancing ikan di Danau Poso bersama anaknya. Menyeberang di sebelah itu. Itu yang pertama kali Om tahu. Waktu Om di Masani, dia pernah dengar soal Danau Poso berapa kali terjadi kekeringan. Bapak ini memiliki struktur dan kapasitas di keluarganya. Sebagai kepala keluarga, ia memiliki kedudukan penting dan hal ini menjelaskan tanggung jawab serta kewajiban yang melekat pada struktur dan kapasitasnya sebagai kepala keluarga. Status mengenai kepala keluarga bukan bersifat kaku, status ini bersifat situasional. Karenanya, status ini terbuka bagi perempuan yang umumnya berada pada posisi ibu rumah tangga. Seorang perempuan dewasa dapat menjadi kepala keluarga apabila seorang laki-laki atau suaminya telah meninggal dunia. Kapasitas sebagai kepala keluarga hampir sama dengan kapasitas sebagai ibu rumah tangga, perbedaannya hanya pada persepsi atau paradigma mengenai kepala keluarga dan ibu rumah tangga. Mereka dipandang sama seperti individu yang berada pada top manajemen. Dan fungsi utama mereka ialah memastikan keluarganya terarah dengan baik, serta memastikan setiap kebutuhan di dalam keluarga semuanya terpenuhi. Dan kebutuhan yang dimaksudkan bukan hanya sekedar materi, tetapi non-materi. Sambil melihat ke kiri, buat boneka lucu. Dari musik plastik atau batu, tetapi hanya dari semua kayu. Biar sabusu begini, tapi kau cari-cari yang busuk begini, su pasti pakai
panas. Udah banyak Jo. Peran ibu rumah tangga sangat penting dalam suatu keluarga. Posisi ini memegang kendali penuh dari arah perjalanan keluarga. Bagaimana keluarga bisa bertahan dan berkembang sangatlah ditentukan dari seorang perempuan berstatus ibu rumah tangga. Selain itu, ibu rumah tangga memiliki porsi yang sangat besar dalam pengelolaan keluarga. Ia bersama kepala keluarga akan membangun fondasi bersama-sama sehingga segala sesuatu terkait perjalanan keluarga dipastikan aman dan mencapai masa depan bersama. Makan guys. Jadi di dalam konten pembelajaran kita berkaitan dengan sosiologi keluarga ada beberapa hal yang akan dijadikan atau dapat dikelola menjadi materi soal tes tengah semester berkaitan dengan pengantar sosiologi. Dan hal-hal yang dapat dikaitkan atau dikelola antara lain menyangkut entitas dan identitas. Kemudian menyangkut pertanyaan yang ketiga, kapan sih sebenarnya suatu kelompok bisa menjadi kelompok sosial?